Halo GK Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang basic pengoperasian dasar dari Canon M50 Mark II. Jadi Canon M50 Mark II ini pembaruan dari seri yang sebelumnya yaitu M50 Mark I, dan tahun produksinya ini akhir tahun 2020. Dan untuk M50 Mark II ini sudah 24 megapiksel, videonya udah 4K loh. Dan untuk FPS continuous fotonya udah 10 fps. Dan udah dilengkapi dengan jack mikrofon. Jadi umpamanya kalian butuh jack mikrofon untuk konten, ini udah sangat cukup sekali. Dan dilengkapi dengan kabel HDMI, biasanya buat self studio pun juga bisa. Dan ada fitur WiFi di dalam kamera ini. Dan tentunya kamera ini LCD-nya udah flip, jadi memudahkan kamu untuk pengambilan angle foto ataupun video, bahkan buat selfie loh, udah bisa banget. Dan untuk kamera Canon itu ada 3 jenis kamera yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu seri EFM, DSLR, dan seri EOS R gitu. Jadi seri R ya. Untuk mounting lensa dari seri M50 ini termasuk EFM ya. Jadi mountingnya EFM. Kalau DSLR itu EFS atau EF. Untuk seri R yaitu RF. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang lensanya ini ya, yaitu lensa kit bawaan 15-45. IS itu image stabilizer pada lensanya, STM itu stepper motor, jadi cari fokusnya nggak bunyi. Kalau seri di kamera DSLR itu nggak ada STM-nya, itu bunyinya kayak krek-krek, jadi masuk dalam rekaman. Jadi cari fokusnya itu kasar. Dan untuk bukaan apertur dari lensa ini tuh 3,5 sampai 6,3. Jadi bukan paling lebar 15 di 3,5, 45 mili itu di 6,3. Untuk diameter depan lensanya itu 49 mili, bisa kalian lihat di sini ataupun di cap lensanya. Dan uniknya lensa ini ada tombol locknya, jadi kamu nggak perlu takut atau lecek ya, soalnya kan takutnya nanti masuk ke tas kegeser-geser. Nah, dengan adanya tombol lock ini lebih safety lagi pada lensa kalian. Tetapi kalau kalian mau motret, jadi harus buka dulu locknya, diputar di focal length 15 mili. Dan untuk jarak pengambilan terdekat dari lensa ini yaitu 0,25 meter atau 25 cm atau 0,8 foot ya. Jadi jarak pengambilan terdekatnya itu 25 cm. Jadi kalau terlalu dekat fokusnya nggak akan jalan. Lalu bagaimana cara buka tutup atau lepas pasang lensanya? Untuk lepas pasangnya tombolnya di sini. Ditekan sambil diputar. Nah, ini ada area sensornya. Ini nggak boleh ditutup, dibersihkan pakai tangan ataupun cotton bud, karena ini adalah area utama atau sensitif pada kamera. Untuk pemasangannya yaitu titik putih ketemu dengan titik putih. Kita paskan dulu. Nah, kalau udah pas kita putar sampai bunyi klik. Kalau belum klik jangan dilepas, takutnya autofokusnya nggak jalan ataupun lensanya bisa jatuh. Itu sih untuk tentang penggunaan lensanya. Dan lanjut kita langsung coba ke segitiga exposure-nya. Nah, menunya itu ada di sini. Kita putar ke mode manual. Ya, kita on kan. Nah, tampilannya itu ada 3, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Ini basic dasar atau semua fotografer harus paham tentang segitiga exposure ini ya. Semua itu ngatur cahaya. Untuk shutter speed, cahaya yang pertama, yang kedua yaitu kecepatan rana untuk menangkap objek. Kalau ke kiri, itu pergerakannya akan lambat. Otomatis jarak pun semakin banyak. Jadi buka tutup rananya itu lambat. Cekrek, cekrek, kayak gitu. Ini nggak cocok buat objek bergerak. Nanti hasil fotonya akan ngeblur. Dan kebalikannya, jika ke kanan itu shutter speednya semakin tinggi atau semakin cepat. Ini pas untuk objek bergerak ya. Tetapi sayangnya semakin tingginya shutter speed, cahayanya semakin gelap. Dan pas banget atau cocok untuk motret di kondisi siang hari. Sampai sini masih kurang paham, bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Selanjutnya yang perlu kalian tahu yaitu tentang apertur. Tadi sebelum pembahasannya di lensa udah kita singgung dikit tuh. Nah, sekarang kita lanjut tentang apertur. Nah, kalau M50 Mark II ini touchscreen, jadi kalian bisa scroll gitu ya. Ini mentok f3,5. Jadi apertur ini cahaya iya. Yang dua itu adalah ruang tajam, kerjanya di lensa.
f3,5 ya. Jika angka hidungnya semakin kecil, bukanya semakin lebar, jasara pun semakin banyak, tetapi ruang tajamnya sedikit blur atau bokeh. Jadi 3,5 ini bukanya cerah ya, tetapi ruang tajamnya sedikit blur atau bokeh. Tapi kalau 3,5 ini nggak begitu bokeh banget. Beda lagi di kayak 50 mili f1.8, jadi lebih blur lagi, lebih cerah lagi. Kebalikannya, jika angka ditunjukkan semakin besar, bukanya semakin kecil, jasara pun semakin sedikit, tetapi ruang tajamnya tinggi. Biasanya buat foto apa? Buat foto landscape. Kalau f11 ke bawah biasanya buat foto produk, f8 ke bawah biasanya buat foto bersama-sama. Foto bersama-sama seperti foto grup dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian patokannya di f2 atau f1.8 buat foto bersama-sama kurang cocok, karena kenapa? Nanti fokusnya di tengah-tengah, teman-temannya yang bagian belakang ataupun samping-samping takutnya ngeblur, kurang tajam. Itu tuh tentang aperture. Kalau kurang paham bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, kalian harus tahu atau paham tentang ISO. Letak tombolnya di sini. ISO itu standarisasi sensitivitas terhadap cahaya. ISO 100 itu kondisi untuk siang hari atau banyak-banyak cahaya, over cahaya. Semakin naik kondisi kekurangan cahaya atau di malam hari. Ini ISO-nya itu sampai tingginya itu 25.600 ya. Dan ada high ISO. Terlalu tinggi ISO itu nggak bagus. Noise atau kuning atau bintik-bintik kurang tajam gitu ya. Bukan megapikselnya yang pecah, tetapi terlalu tingginya ISO pada settingan kalian. Jadi kalau motret yang bagus atau yang baik itu gimana? Jadi harus kalian imbangin tuh antara segi exposure itu, shutter speed, diafragma, dan ISO untuk menghasilkan foto yang pas. Daripada kalian penasaran apa sih perbedaannya ISO rendah dengan ISO tinggi, langsung kita praktekin aja ya. Ini aku nyoba pakai ISO 100, tapi kan gelap tuh. Aperturnya 4,5, jadi speednya aku turunin di 4 detik, 1/4. Tapi minusnya agak ngeblur ya ini ya. Bentar. Sekarang nyoba pakai ISO 100, aperturnya 4,5, shutter speednya 1/10. Ini tapi agak gelap, tapi konstruk atau detailnya masih dapat. Sekarang ISO-nya aku tambahin di 3200 over. Nah, speednya aku tambah. Speednya aku pakai 1/100. Noise-nya mulai nampak. Sekarang aku setting ISO paling tinggi di 25.600. Speednya aku tambah di 640. Nah, kalau di zoom ini bagian merah-merahnya patung ini tuh kayak kurang tajam gitu, jadi ya bintik-bintik gitu. Itu sih perbedaan dari ISO terendah di 3200 dan di 25.600. Dan kebetulan saya tadi motretnya di focal yang 28 mili, f-nya 4,5. Dan perlu kalian ketahui, untuk lensa kit ini aperturnya ngikutin dari focal length, jadi bukan paling lebar. Di 15 mili ini yaitu 3,5 dan bukan paling lebar di 45 mili yaitu 6,3. Jadi ngikutin dari jarak focal length-nya ini. Jadi aperturnya itu otomatis tergantung kalian zoom in zoom out dari lensa ini. Dan enaknya pakai M50 Mark II ini videonya udah 4K. Terus kalian kalau di mode manual nggak perlu tuh kalian setting ke video dulu baru direkod. Jadi posisi mode manual lalu kalian record itu langsung bisa. Jadi langsung record kayak gini. Kalau umpamanya di DSLR kayak 3000D, kalian harus muter dulu di mode video baru tekan record. Lalu untuk settingan video dari kamera ini udah 4K, tapi ya tentunya memori kalian harus support. Kalau memori kalian belum support, ya nanti tentunya tiba-tiba stop sendiri atau enggak kameranya bisa panas. Di settingannya itu ada di menu kamera,
kualitas film, rec film. Nah, ini sampai 4K 25 fps. Untuk Full HD-nya ini sampai 60 fps. Jadi pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu enaknya kamera ini LCD-nya bisa flip. Jadi kalian bisa selfie kayak gini. Dan perbedaan utama dari M50 Mark I dan Mark II itu yaitu eye detect. Nah, kalau M50 Mark pertama itu hanya fokus di wajah aja. Kalau Mark II ini bisa sampai fokus ke mata. Dan paling penting dari kamera tentunya ada fitur Wi-Fi-nya. Fitur Wi-Fi-nya itu ada tombolnya di sini. Jadi fitur Wi-Fi ini untuk memindahkan hasil foto kalian dari kamera ke smartphone, atau kalian bisa handle atau motret dari handphone kalian. Jadi Wi-Fi di sini bukan memancarkan sinyal internet ya. Untuk sistem flash internalnya ini nggak bisa otomatis. Maksudnya gimana? Jadi kalian harus buka dulu posisi flash internalnya kayak gini. Kalau di DSLR dalam mode otomatis A+ itu jadi flashnya itu otomatis ngangkat sendiri kalau posisi setengah shutter. Tapi kalau di M50 Mark II, M50 Mark I kita harus posisinya itu ngangkatnya manualan. Lalu M50 Mark II itu ada viewfindernya elektronik ya. Jadi bukan seperti di DSLR. Kalau di DSLR itu kan pakai cermin atau kaca. Kalau di M50 atau seri-seri mirrorless ini pakai elektrik ya. Jadi kayak semacam LCD yang kecil gitu ya. Tapi bahasa pengenalannya itu electronic viewfinder ya gitu. Jadi kalian kalau posisi di siang hari itu kan di LCD kan silau. Nah, kalian bisa lihat hasil jepretannya sambil lihat di LCD. Jadi kayak gini tuh lebih enak, kurang tajam atau kayak gimana gitu. Dan di sini ada sensornya. Jadi otomatis kalau kalian langsung lihat di viewfinder, otomatis LCD-nya mati seperti ini. Kalau kalian buka, nah LCD-nya langsung nyala. Dan untuk lensanya ini ada 2 ring, sama seperti di ring lensa DSLR ya. Jadi ada ring zoom out, zoom in, dan ada ring manual fokus. Jadi bisa cari fokusnya ketika posisi settingan manual fokus. Nah, aku kan tadi membahas tentang sistem lock di lensanya. Terus apa sih ngaruhnya di kamera? Kalau posisi lock itu kameranya kayak gini. Jadi munculnya tekan dan tahan switch lensa ke arah segitiga, lalu putar lensa untuk mengaktifkan bidikan. Itu keterangannya seperti ini. Jadi ini nggak bisa buat jepret karena kondisi lensanya ke lock. Kalau kita putar focal line-nya ke 15, nah baru bisa buat jepret. Kayak gitu. Jadi jangan takut itu lensanya rusak atau gimana, tetapi karena lensanya masih kondisi ke lock atau terkunci. Terus emang ada ngaruhnya kalau kita lupa mengaktifkan atau membuka locknya, atau mungkin lensanya bisa rusak. Kalau rusak enggak. Jadi kalau umpamanya posisi ke lock atau nggak kebuka kuncinya, ya kita nggak bisa motret. Soalnya kan kondisinya ke lock, jadi lensanya itu kekunci. Enaknya masuk dalam tas, posisi ke lock ini kan nggak kegeser-geser tuh antara zoom in zoom outnya. Jadi posisinya paten di kondisi ke lock kayak gini. Terus gimana menurut kalian pengoperasian dari M50 Mark II ini? Gampang atau sulit? Atau kalian lebih prefer ke seri terbarunya dari Canon, yaitu seri R, RF, R50, R100, dan lain-lainnya? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan sampai jumpa. See you!